Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Wulandari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Manajemen Reguler 2A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Islam. Yang pertama, jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Pengertian jual beli menurut syarah adalah tukar menukar harta dengan harta tukar menukar barang. Di dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut akidah Islam. Bukan hanya untuk menjual saja, tetapi juga untuk pembeli. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah: yang pertama, menurut Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazali, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta atau uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syarah sekedar memiliki manfaatnya saja. Diperbolehkan syarah untuk selamanya, yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Yang kedua, menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Al-Akhyar, saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarah. Kesimpulan, bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam akan mendapatkan berbagai hikmah, di antaranya bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan kehalalan barangnya. Berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya, jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam syariat-syariat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan, hukum jual beli, dan keharaman riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan hidup. Maka jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakannya. Para ulama juga sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan kepenuhan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik atau akad jual beli mendapat pengakuan syarah yang sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, jelaskan rukun jual beli. Rukun jual beli meliputi 3 hal, yaitu harus adanya akid atau orang yang melakukan akad, makub alaihi barang yang diakadkan, dan penawaran atau kabul.
Yang pertama, aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Maqub alaihi, objek akad harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi jual beli barang yang samar yang tidak dilihat oleh penjual atau pembeli atau salah satu dari keduanya maka dianggap tidak sah. Yang ketiga, ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan dari penjual seperti aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian, dan kabul adalah ucapan dari pembeli seperti aku beli barang ini darimu dengan harga sekian. Yang keempat, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran. 19 pendapat ini tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah jika anak tersebut sudah pintar. Tambahnya, anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan seizin orang tua atau walinya dinyatakan sah. Argumen yang dibangun oleh Imam Hanafi dan Ahmad adalah terlepas pada izin orang tua atau wali, bukan pada anak. Artinya semua yang dilakukan oleh anak tersebut di bawah tanggungan orang tua atau wali. Yang kelima, jelaskan barang apa saja yang diperbolehkan diperjualbelikan. Yang kelima, jelaskan barang apa saja yang diperbolehkan diperjualbelikan. Yang pertama, barang tersebut suci, bukan barang yang najis. Yang kedua, barang tersebut dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, barang tersebut milik sendiri maupun milik orang lain yang telah mewakilkan untuk dapat dijual. Yang keempat, barang tersebut dapat diserah terimakan kepada sang pemilik. Yang kelima, diketahui jenisnya, ukurannya, sifat-sifatnya, serta kadarnya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.